Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bersama dengan kelompok saya berada di Bistro Indonesia yang berada di Binjai. Nah, kali ini kami ingin mengetahui bagaimana manajemen perkandangan yang baik, bagaimana manajemen ronsim yang baik, bagaimana manajemen sistem perkawinannya di Bistro Indonesia ini. Nah, kali ini saya bersama dengan selaku koordinator bagian perkudaan di Bistro Indonesia ini. Mungkin untuk menguruskan waktu, kita lanjut ke bagaimana manajemen di Bistro ini. Kita akan mewawancari Bang Fajar lebih lanjut. Kalau di sini kita bukan breeding itu kan ternak, bukan kita breeding, tapi kita di sini untuk lebih ke wisata. Iya. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai sistematika kuda. Kuda itu berasal dari phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Equidae, spesies Equus-Caballus. Untuk peternakan yang akan kami liput yaitu peternakan Biestro yang berada di Jalan Diponegoro Menciurim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Pemilik Biestro Indonesia itu terdiri atas 3-4 orang yang merupakan anggota keluarga Haji Julman. Biestro Indonesia terdiri atas 3 zona. Yang pertama Biestro Resto atau restoran Biestro yang terletak di depan dengan desain alam dan peralatan seperti kursi dan meja makan yang terbuat dari kayu yang didesain sedemikian rupa sehingga terkesan natural dan alamiah. Kedua, Biestro Fun. Tempat ini dipenuhi oleh wahana permainan seperti kolam bola, ayunan, perosotan, dan banyak spot foto yang menarik. Ketiga, Biestro Equestrian. Nah, tempat ini bisa dibilang yang paling luas di antara ketiga tempat tersebut. Nah, terdiri atas teritorial berlatih kuda, lapangan tunggang kuda, kandang kuda, dan juga tempat memanah atau archery. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen perkandangan dan pengolahan limbah di Biestro. Di Biestro terdapat 22 kandang. Kandang didesain dengan model single stall. Kandang di Biestro ini terbuat dari batu bata yang dibeton atau kandang permanen dengan luas kandang untuk kuda dewasa sebesar 3 kali 4 meter dengan jumlah 18 kandang, dan kandang untuk kuda poni atau kuda sewing untuk pameran dengan luas 3 kali 2 sebanyak 4 kandang. Tidak ada perbaikan kandang sejak berdirinya Biestro ini. Setiap 2 kandang akan disediakan 1 kipas besar untuk mengurangi resiko heat stress. Tujuan peternakan kuda milik Biestro ini sebagai pameran dan olahraga, jadi tidak terfokus untuk breeding ataupun menghasilkan keturunan yang unggul. Saat ini kuda yang ada di Biestro Equestrian sebanyak 21 ekor. Di antaranya terdapat 9 ekor kuda jantan yang bernama Haizum, Blondie, Jegi, Cleo, Maximus, Tisi, Vidi, dan Mizu. Dan ada 8 ekor indukan yang bernama Marcia, Tira, Yasmin, Selby, Eleanor, Aurora, Vika, dan Vini. Lalu pengolahan limbah. Sampai saat ini limbah peternakan kuda di Biestro berupa feses belum dimanfaatkan secara maksimal. Feses atau kotoran kuda sering ditebar ke padang rerumputan atau diberikan kepada orang secara gratis. Nah, selanjutnya manajemen pakan, formulasi, dan kebutuhan untuk ternak kuda. Di Biestro Indonesia, pemberian pakan diberikan sebanyak 3 kali. Yang pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga sore ataupun malam. Nah, untuk pemberian air minum disediakan secara ad libitum atau selalu tersedia di kandang. Nah, urutan pemberian pakan yang pertama yaitu hijauan. Diberikan hijauan dahulu karena membutuhkan waktu yang lama dalam saluran pencernaan agar nutrisi dapat diserap dengan sempurna. Nah, kemudian setelah pemberian hijauan diberikan konsentrat berupa pelet dengan merek Vital. Namun untuk kuda yang hamil diberikan konsentrat bermerek Halas yang diformulasikan khusus untuk kuda hamil. Nah, untuk pemberian rumput di Biestro diberi rumput benggala yang sudah dikeringkan. Nah, satu kuda ini bisa mengkonsumsi 8-10 kg per hari.
Untuk konsentrat bisa menghabiskan 2 kg sampai 4 kg per ekor. Untuk tambahan kalsium penguat tulang kuda diberikan kalsium tambahan yang bermerek Gamma Bond. Dapat kita lihat pada tabel kebutuhan nutrisi untuk kuda. Nah, pada kuda pekerja dengan pekerjaan ringan membutuhkan digestible energy sebesar 22 megakalori. Nah, untuk kandungan protein kasarnya sebesar 820 gram dan untuk kalsiumnya sebesar 25 gram dan juga fosfor sebesar 18 gram. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu manajemen kesehatan dan pengendalian penyakit di Bistro Indonesia ini. Nah, manajemen kesehatan di Bistro ini dilakukan dengan vaksinasi, sanitasi kandang, yaitu dengan penyemprotan kandang setiap bulan sekali, lalu pembersihan kandang tiap minggunya, lalu penerapan biosecurity dan cek oleh dokter hewan yang dilakukan tiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya peternak di tempat Bistro ini harus tahu dan paham gejala awal penyakit yang sering dialami oleh kuda-kuda di Bistro ini. Nah, di Bistro ini penyakit yang sering dialami oleh kuda yaitu kurap dan luka-luka. Nah, cara mengatasi kurap dan luka-luka ini di sini digunakan minyak lampu yang nantinya akan dioleskan di bagian yang luka tersebut. Nah, luka ini biasanya disebabkan oleh gesekan antara saddle pad atau tempat duduk yang untuk didudukin penunggang dan akibatnya gesekan tersebut membuat luka di badan kuda tersebut. Nah, selanjutnya penyakit yang sering dialami itu cacingan. Cacingan ini diantisipasi oleh Bistro Indonesia ini dengan melakukan pengobatan obat cacing selama 3 bulan sekali. Nah, selanjutnya penyakit kembung. Di Bistro ini penyakit kembung juga sering dialami. Ciri-cirinya itu kudanya susah nafas, dia tidak mau minum dan tidak mau makan. Biasanya penyakit kembung ini terjadi pada malam hari, yaitu di antara jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, biasanya kuda yang mengalami kembung ini apabila tidak diantisipasi secara cepat, kudanya akan mengguling-guling di kandangnya. Dia mencari tempat nyaman atau posisi yang nyaman supaya dia tidak merasakan kembung tersebut. Nah, cara antisipasi kembung ini yaitu mengeluarkan kudanya dan dibawa jalan-jalan supaya dia merasa nyaman dan kembungnya itu hilang. Mungkin cukup sekian bagian manajemen dan kesehatan hewan di tempat Bistro ini. Kemudian saya akan menjelaskan manajemen perawatan dan pemeliharaan. Untuk perawatan kuda di Bistro Equestrian ini, petugas melakukan pemandian kuda itu 3 hari sekali dengan menggunakan sampo Lifebuoy 2-3 saset. Pada saat mandi, wajah, badan, dan tapal kuda dibersihkan agar kuda tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Upaya untuk membuat bulu mengkilap, petugas rutin melakukan grooming untuk kuda. Pemasangan tapal kuda biasanya dilakukan pada umur 2 tahun. Pemotongan tapal kuda dilakukan 1-2 bulan sekali. Pemeliharaan kuda di Bistro Equestrian dilakukan secara intensif. Pemeliharaan indukan di Bistro Equestrian ini, kuda betina atau indukan akan dikawinkan pada umur 3 tahun. Oleh karena itu, pada betina akan dilatih untuk pelebaran dada dan panjang tubuhnya untuk perkembangan fetus dan juga dijaga kesehatannya. Sedangkan pemeliharaan pejantan dan anakan juga akan dilatih setiap harinya untuk menguatkan otot-otot pada kuda.
ke analisis dan pemasaran. Nah, untuk modal awal pembuatan kandang itu sebesar 300 juta rupiah. Lalu pembuatan stall dan trek untuk latihan berkuda itu sebesar 2,7 miliar. Nah, bistro ini membeli kuda sebanyak 19 ekor sebesar 500 juta rupiah. Jadi totalnya itu 3,5 miliar rupiah. Nah, penyusutan kandang dan trek berkuda yang tahan hingga 30 tahun. Jadi kita harus nabung per tahunnya itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu masuk ke pemasukan bistro per tahunnya. Nah, untuk pelatihan berkuda yang pertemuannya sebanyak 4 kali pertemuan itu dibanderol dengan harga 1 juta rupiah. Nah, di bistro ini rata-rata per bulannya mencapai 35 orang. Jadi dikalikan selama setahun itu ada 420 siswa per tahunnya. Ditotalkan menjadi 420 juta rupiah. Nah, untuk pelatihan berkuda yang pertemuan 7 kali pertemuan itu dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Rata-rata per bulannya itu di bistro mencapai 20 siswa per bulannya. Dikali per tahun sebanyak 240 siswa per tahunnya. Nah, totalnya itu 480 juta. Lalu ada jasa tukang kuda. Per bulannya itu bistro bisa mencapai 25 juta per orang. 25 juta rupiah. Nah, jadi totalnya itu 300 juta rupiah. Lalu layanan penitipan dan pelatihan kuda sebanyak 10 ekor di bistro ini tiap tahunnya rata-rata. Nah, per ekornya itu dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Dititipkan dalam jangka waktu setahun. Totalnya itu 365 juta rupiah. Lalu bistro ini pernah menjual kuda sebanyak 2 ekor, satu ekornya 35 juta dan satu ekornya lagi 25 juta. Nah, totalnya itu 60 juta. Nah, pemasukan semua ditotalkan menjadi 1.620 juta rupiah. Dikurangi untuk penyusutan kandang sebanyak 100 juta rupiah, jadi tinggal 1.520 juta rupiah. Nah, dikurangi pembelian kuda di awal sebanyak 500 juta rupiah, jadi sisanya 1.020 juta rupiah. Nah, untuk pengeluaran per tahunnya itu dia mengeluarkan makanannya, konsentrat, obat cacing, vaksin, mineral, sampo 3 hari sekali, gaji petugas kandang, gaji pelatih kuda selama gajinya itu 12 juta per bulan, dan biaya tak terduga lainnya seperti ada kuda yang sakit, memanggil dokter hewan. Nah, untuk konsentrat ini sendiri per bulannya itu mereka mengeluarkan 25 juta per bulan. 1 tahun itu 27 ton per tahunnya. Totalnya itu 300 juta rupiah. Nah, untuk obat cacing itu 3 bulan sekali. Totalnya itu 704 juta rupiah. Untuk vaksin 1 tahun sekali. Totalnya itu 550 ribu. Untuk mineral tambahan ini dia satu karungnya itu 350 ribu. Jadi satu karung itu habis selama sebulan. Untuk setahunnya dia mengeluarkan 4.200.000. Untuk sampo ini 3 hari sekali. Selama setahun dia mengeluarkan 1.320.000. Untuk gaji petugas sebulan itu 1,5 juta. Ada 9 petugas. Totalnya itu per tahun dia mengeluarkan 160 juta rupiah. Untuk gaji pelatih kuda yang per bulan itu digaji 12 juta per bulan, itu dia hanya 1 orang. Per tahunnya dia bistro ini mengeluarkan 144 juta rupiah untuk gaji pelatih kuda tersebut. Nah, untuk biaya tak terduga lainnya dia menjaga-jaga per tahunnya itu 6 juta rupiah. Totalnya itu ada 618.774 rupiah. Jadi untuk menghitung keuntungan per tahunnya itu
bistro ini memiliki pemasukan per tahunnya itu 1 miliar 20 juta rupiah, dikurangi pengeluaran per tahunnya itu 618 juta 774 rupiah. Jadi keuntungan per tahunnya itu kurang lebih 401 juta 226 ribu rupiah. Mungkin untuk analisis dan pemasarannya sampai situ saja. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Nah, belajar di bistro kali ini mungkin cukup cukupkan. Kita sudah tahu bagaimana manajemen di sini. Nah, untuk rasa terima kasih kami memberikan cinta mata ke pihak bistro ini, yaitu kami memberikan kepada Bapak